Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas lagi tentang aksesoris buat NMAX Turbo. Nah, ini adalah video yang keempat. Jadi kalau misalnya teman-teman belum nonton 3 video sebelumnya tentang aksesoris yang gue beli untuk NMAX Turbo ini, sebaiknya teman-teman nonton dulu supaya nggak ketinggalan infonya. Siapa tahu aksesoris yang gue beli itu mungkin bisa menginspirasi teman-teman, siapa tahu teman-teman butuh juga. Nah, intinya aksesoris yang akan gue bahas di video kali ini itu harus diawali dengan punya crossbar. Crossbar ini adalah satu aksesoris yang dipasang di antara dua lubang spion supaya NMAX ini jadi punya handlebar. Karena stang NMAX itu kan ketutupan cover ya. Beda dengan PCX itu stangnya telanjang, jadi bisa kita langsung pasangin aksesoris handlebar tanpa harus nambah handlebar lagi. Nah, ditambah lagi juga NMAX ini nggak ada sama sekali gantungan barang. Jadi ini bisa juga jadi solusi. Siapa tahu teman-teman perlu untuk bawa barang yang ringan-ringan di daerah stang itu jadi bisa pakai. Gantungan bisa dipasang di handlebarnya atau di crossbarnya. Buat sebagian orang mungkin ada yang perlu ya. Jadi kadang kita perlu bawa barang yang ringan, misalnya jajan-jajan apa gitu yang kecil. Kita pengennya nggak taruh di bagasi karena kalau misalnya mau taruh di bagasi juga sebetulnya bisa. Bagasinya cukup besar, tapi mungkin buat beberapa barang tuh kayaknya agak kurang proper untuk ditaruh di bagasi. Tapi ini pilihan ya, misalnya mau temen-temen mau taruh di bagasi pun ya nggak apa-apa gitu. Nah, uniknya teman-teman di grup Facebook gua juga ini banyak banget yang punya ide-ide kayak ngegantungin barang di bagian keyless ini, tapi gua sendiri nggak berani sih, takutnya cepat rusak ya. Atau mungkin taruh botol aqua di laci sebelah kiri, tutupnya itu jadi gantungan. Jadi banyak ide ya sebetulnya. Ya ini tergantung teman-teman deh mau lakuin yang mana. Nah, kita mulai. Ini crossbar yang tadi gua bahas dari awal. Jadi bentuknya itu kayak gini. Ini di bagian ujung kiri kanannya itu ada lubang yang nantinya bakal jadi tempat baut buat kita pasang di dudukan spion. Nah, ini ada dikasih kunci L juga untuk ini bisa di adjustable soalnya ya. Panjangnya itu bisa diatur sesuai kebutuhan. Jadi ini sifatnya aksesoris universal ya, bisa dipakai untuk di motor lain juga. Ini gue kebetulan beli yang brand Moto Tiger. Nah, kemudian ini gue juga ada beli holder handphone. Ini mereknya dari Moto Wolf. Tipenya yang MDL 2827. Nah, ini ada juga versi yang ada chargernya. Tapi ini gue pilih yang nggak ada chargernya karena gue sendiri kebetulan agak jarang ngecharge handphone di jalan ya. Jadi kalau misalnya perlu banget baru gue pakai beli kabel aja, langsung colok di power outlet yang ada di laci sebelah kiri. Nah, ini gue sekalian aja unboxing untuk holdernya ya. Ini menurut gue holdernya cukup premium karena harganya juga nggak murah. Ini harganya di 250 ribuan. Harganya bisa naik turun, teman-teman tinggal cek aja di link yang ada di deskripsi. Nah, ini ada beberapa parts dari holdernya, ini kita harus rakit dulu, tapi cara rakitnya ini menurut gue gampang sih karena tinggal baca aja di manual booknya. Nah, ini sekeliling holdernya ini ada 8 ya, ini karet pemegang handphone ya, jadi ini menurut gue safety banget. Dan di belakangnya juga nih ada vibration damper atau penyerap getaran, dan ada juga mounting untuk action cam di belakang. Nah, ini ada ball head, nanti jadi bisa diatur sesuai dengan keinginan kita posisinya. Nah, ini untuk jepitan di handlebarnya tadi. Ini ada 2 ukuran ya, jadi tergantung handlebarnya sebesar apa. Ini kita dikasih 2 pilihan. Kita lanjut di kantung aksesoris yang kedua. Ini ada kunci untuk pengencang, kemudian ada kunci L, kemudian ada ini pengunci atau thumb screw untuk action cam. Jadi ini semuanya udah dikasih lengkap ya. Nah, ini yang gue pegang di sebelah kanan, ini yang kayak bunga, ini adalah kunci khusus. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi di parkiran gitu, ini bisa dicopotin dengan kunci tadi ya. Jadi kalau misalnya nggak pakai kunci itu nggak bisa dicopotin. Nah, ini untuk ball head dan pemegang ball headnya ini kayak apa sebutannya? Gue nggak tahu sih ini sebutannya apa. Pokoknya ini mekanismenya itu. Jadi kita bisa atur 2 ball head ini supaya kita bisa atur posisi holder handphone itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi benar-benar fleksibel banget. Nanti gue bakal tunjukin cara pakainya. Nah, ini gue tunjukin cara perakitannya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya ada di manual booknya.
Nah ini setelah gua rakit, nah ini bentuk itu kayak gini ya. Nah kunci yang bulat itu yang kayak bunga, nah itu hanya bisa dibuka dengan kuncian ini. Jadi sebetulnya memang bisa sih dari yang pengunci handlebar itu dibuka kalau misalnya mau dicuri ya. Cuman kalau misalnya udah dicuri tapi nggak punya kunci yang bunganya itu nggak bisa diatur-atur berarti posisi holdernya. Nah ini 4 karet yang ada di samping kiri kanan dan bawah itu kita bisa atur sesuai dengan ukuran handphone ya. Aksesoris yang selanjutnya adalah ini gantungan barang yang gue bilang tadi ya di awal ya. Ini gantungan barangnya CNC dan menurut gue ini bentuknya keren ya. Dan cukup kokoh juga. Jadi mungkin bisa, siapa tahu teman-teman juga suka dengan modelnya. Nah ini gue pilih yang warna silver. Ini ada 4 pilihan warna kalau nggak salah. Nah ini dikasih kayak karet gitu ya. Jadi ini untuk ngepasin sama handlebarnya nanti supaya nggak geser-geser. Ini dikasih 2 pieces. Teman-teman bisa pakai sesuai dengan kebutuhan karena ini tebelnya beda. Nah ini untuk bukanya pakai kunci L. Kunci L-nya juga udah dikasih. Jadi nggak usah beli-beli kunci L lagi. Tinggal dibuka aja. Nanti mungkin lebih jelasnya setelah gua coba pasang ya. Nanti teman-teman bisa lihat untuk posisi setelah dipasang itu kayak gimana. Nah karena pemasangan crossbar ini harus buka spion, jadi gue sekalian aja ganti spion. Ini untuk spion gue pilih dari Nemo, ini tipenya yang sirkuit. Serinya itu 1278/8. Nah ini modelnya kayak gini. Kenapa gue pilih? Karena gue suka desainnya. Menurut gue ini desainnya elegan ya. Dan untuk ukuran kacanya juga nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Selain itu tipe kacanya juga cembung. Nah ini aksesoris seperti baut-baut dan alat-alat kunci L gitu juga udah dikasih ya. Nanti gue bakal tunjukin cara untuk perakitannya sebelum dipasang di motor ya. Karena ini ada beberapa parts yang harus kita pasang dulu sebelum dipasang di tempat dudukan spionnya ya. Teman-teman tinggal ikutin aja sesuai dengan di video ini. Karena awalnya gue juga agak bingung, jadi gue agak coba-coba juga ini posisi yang sebenarnya kayak gimana gitu. Karena kalau pertama kali lihat kayak bingung ini posisinya harusnya gimana gitu. Tapi setelah dipasang kebayang juga sih, oh harusnya kayak gini gitu. Tapi ya intinya teman-teman bisa lakuin semua sendiri di rumah, jadi nggak perlu ke bengkel. Teman-teman bisa beli semuanya online dan bisa pasang sendiri. Untuk spion ini juga sifatnya universal ya. Gantungan barang juga universal, teman-teman bisa pakai di motor apapun. Nah karena spion ini lebih kecil ya dimensinya, jadi lebih gampang untuk kita slip-slip gitu ya kalau misalnya di perempatan. Karena kalau misalnya pakai spion standar itu kan cukup lebar ya, lebarnya melebihi stang. Nah ini karena crossbar itu pasangnya di baut yang sama dengan baut spion, jadi gue pasang crossbarnya dulu baru pasang spion di atasnya. Nah ini untuk pemasangan crossbar itu nggak bisa satu sisi dikencengin dulu, tapi harus dikencenginnya itu barengan. Karena ternyata dudukan spion kiri kanan ini ternyata nggak sejajar. Awalnya gue ngira ini crossbarnya itu nggak presisi ya, karena ini gue beli yang harganya 60 ribuan, sedangkan ada yang versi Moto Wolf itu harganya 120 ribuan. Nah ini gue coba yang versi murahnya dulu. Nah jadi cara pasang itu harus sebelahan kita pasang dulu longgar, kemudian kita pasang sebelahnya, baru nanti keduanya itu dikencengin sekalian. Nah ini posisi setelah terpasang ya, sesuai dengan namanya crossbar, artinya batang yang melintang. Memang ini melintang di antara kedua lubang spion ya. Nah lucunya ini ada yang bilang ini bisa berfungsi sebagai stabilizer juga, tapi tujuan gue beli memang bukan untuk fungsi stabilizernya ya. Nah ini untuk yang gantungan barang ya, ini gue coba pasang dulu. Cara pasangnya gampang aja, tadi tinggal dibuka baut L-nya, kemudian kita kencengin lagi. Dan ini bisa dibuka tutup ya. Jadi kalau misalnya nggak dipakai, bisa di posisi kayak gini. Kalau misalnya mau dipakai untuk gantung barang, tinggal dibuka aja. Jadi menurut gue ini desainnya bagus sih, minimalis dan keren aja gitu. Tapi perlu diingat ya, ini bukan untuk gantungan barang berat ya. Jadi paling hanya ya di bawah 1 kilo lah kalau bisa. Nah ini untuk yang holder handphone ya, ini gue coba pasangin di crossbarnya ini. Cara pasangnya tinggal dikencengin aja. Itu ada 2 baut ya, kita kencengin pakai kunci pas. Nah ini tadi yang gue bilang ya, di bagian belakang itu karetnya ada penguncinya, kita bisa kunci pakai
kunci L, tapi sebelumnya kita taruh dulu handphonenya supaya pas gitu posisinya. Nah ini posisi setelah dipasang ya handphonenya di holdernya. Menurut gue ini kuat banget sih karena ada 8 penopangnya, jadi ini nggak mungkin handphonenya jatuh sih menurut gue. Dan ini build quality-nya memang benar-benar bagus, jadi sesuai dengan harganya ya. Ini digoyang-goyang juga, ini kenceng banget. Jadi udah pasti aman. Untuk buka tutup itu gampang banget juga. Dan ini di bagian belakang gue coba pasang action cam. Jadi ini alternatif untuk teman-teman mounting action cam selain di helm. Ini bisa juga di bagian belakang dari holder handphonenya. Jadi teman-teman bisa dapat POV yang beda dibanding teman-teman taruh di helm. Nah setelah gue pakai jalan, ternyata gue menemukan satu kendala dari crossbar yang Moto Tiger ini, ya karena sesuai dengan harganya ya. Jadi ini di bagian tengahnya itu sering ngegeser ke bawah, jadi holder itu lama-lama bakal turun ke bawah. Karena ini bagian tengahnya itu ternyata nggak paten, memang ini karena bisa diatur ya, bagian tengahnya itu bisa diputerin. Nah ini jadi kayak gini nih, di perjalanan itu holdernya itu bakal turun sendiri jadi ke bawah gitu, karena bagian tengah dari crossbarnya itu bisa muter. Jadi itu penguncinya itu kayak kurang ngefek gitu. Cuman ya maklum sesuai dengan harganya, jadi gue juga nggak bisa menuntut banyak untuk kualitas barangnya. Nah ini gue nggak tahu ya kalau misalnya pakai holder yang lebih ringan mungkin nggak ada masalah, tapi ini karena yang Moto Wolf ini agak gede jadi mungkin agak berat. Nah akhirnya gue memutuskan untuk ganti crossbarnya ke yang punya Moto Wolf ini, tipenya MDL 3514, dan ini harganya itu di kisaran 120 ribuan lah waktu gue beli. Jadi harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Nah ini bentuk dari crossbarnya mirip sih sebetulnya sama Moto Tiger tadi, cuman ini dari kerapihan dan dari presisinya ini jauh lebih baik sih. Memang harganya 2 kali lipat juga ya. Nggak bohong lah harganya. Memang ini juga waktu ditaruh di bidang datar itu nggak jungkat-jungkit ya. Kalau yang Moto Tiger itu agak jungkat-jungkit, ini betul-betul presisi lurus. Nah ini bagian yang bisa diatur juga mirip ya dengan yang Moto Tiger tadi. Punya 2 baut yang bisa kita kencengin atau longgarin pakai kunci L. Kunci L-nya juga udah dikasih. Nah ini gue bandingin side by side ya, jadi memang mirip banget nih sama yang Moto Tiger, cuman bedanya ini yang tengahnya itu yang Moto Wolf itu lebih fix, jadi dia nggak akan muter sendiri kayak yang Moto Tiger tadi. Dan kalau kita taruh di tempat datar, tadi kan kalau yang Moto Wolf itu nggak jungkat-jungkit ya, kalau yang Moto Tiger ini memang agak goyang, jadi kiri kanan itu agak kurang seimbang, mungkin karena buatannya nggak produksi massal ya tuh, itu agak jungkat-jungkit gitu kalau yang Moto Tiger. Nah ini langsung gue copot lagi semuanya, gue pasang ulang lagi. Nah ini jadi biar gue aja yang mengalami ini. Teman-teman kalau misalnya mau beli yang beneran bagus, udah langsung aja beli yang Moto Wolf deh. Jangan ikutin gue beli yang Moto Tiger dulu. Karena jadi kerja 2 kali, teman-teman harus bongkar lagi, pasang lagi. Dan ini gue awalnya mikir, ini si posisi lubang spion itu kok miring sebelah, gue pikir karena crossbarnya yang kurang presisi, tapi ternyata yang Moto Wolf juga sama, berarti memang problemnya bukan di crossbarnya, tapi memang di dudukan spion kiri kanan itu memang nggak sejajar gitu, memang agak miring, jadi posisi bautnya pun jadi nggak bisa lurus gitu, karena memang agak miring. Ini jadi agak challenging waktu kita pasang baut untuk spionnya. Overall sih cara pasangnya sama aja, jadi pasang dulu sebelah kiri dan kanan, tapi jangan terlalu kencang dulu, nanti kalau posisinya udah pas, baru dikencengin sebelahan. Gitulah kurang lebih. Nah setelah crossbar ini terpasang, baru gua mulai pasang lagi spionnya, kemudian holder handphonenya, baru kemudian gantungan barangnya. Jadi prosesnya sama aja diulang lagi, cuman jadi kayak kerja 2 kali deh, karena ya biasalah gue eksperimen dulu, pengen tahu kalau beli ya barang yang lebih murah sama yang mahal itu bedanya gimana. Ternyata memang harus beli yang bagus sih. By the way teman-teman, kalau misalnya mau crossbar yang Moto Tiger tadi, gue bekasnya gue jual di Tokopedia. Kalau misalnya teman-teman mau, linknya bakal gue taruh di kolom deskripsi ya. Gue jual murah aja, setengah harga gue beli lah. Gue beli 60.000, gue jual 30.000. Siapa cepet dia dapat ya, karena barangnya cuma 1. Kalian ini, gue juga kemarin baru pasang ini ya, kayak handlebar gitu namanya, crossbar.
Jadi ini supaya bisa masang holder dan kaitan barang yang untuk di stang. Karena semua Yamaha tuh sebetulnya kan nggak ada yang stangnya telanjang ya. Kalau yang kayak PCX gitu kan dia langsung ada handlebarnya, jadi bisa langsung ditaruh di situ. Kalau misalnya Yamaha nggak bisa, jadinya harus pakai bar lagi tambahan kayak gini. Kalau misalnya mau pakai aksesoris yang ininya tuh ikutnya di stang gitu. Nah, video yang sebelumnya itu tadi waktu gue pasti pakai crossbar yang dari Moto Tiger. Nah, untuk yang ini setelah gue ganti pakai crossbar yang Moto Wolf. Dan ini contohnya waktu lagi bawa barang. Ini kebetulan gue cuma bawa barangnya ringan ya, ini cuma kue doang. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini untuk holder handphone ini bisa menahan getaran dari motor yang cukup kenceng ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang paham soal peredam getaran ini, jadi bukan untuk HP-nya itu supaya nggak getar, tapi untuk melindungi modul OIS kamera supaya nggak cepet rusak karena getaran mesin motor itu kan cukup kenceng ya. Jadi mungkin bakal lebih kelihatan bergetar dibanding holder yang nggak punya vibration damper karena itu getarannya sepenuhnya diserap sama handphone. Kalau ini diserap sama peredam getarannya, gitu kurang lebih. Untuk spion juga ini kurang lebih kayak gini ya. Ini yang sebelah kiri itu agak kurang pas karena gue belum tahu cara settingnya. Setelah gue tahu cara settingnya, bisa nggak goyang ke bawah angin atau ke goyang-goyang ya. Oke, mungkin sekian dulu review soal gantungan barang, holder handphone, crossbar, dan juga spion. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.